إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على صفيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر 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 ولله الحمد جمع عيد الأضحى رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini memberikan taufik kepada kita untuk bersama-sama merayakan Idul Adha, hari raya besar kaum muslimin. Takbir Allahu Akbar adalah pernyataan dan permakluman kita terhadap rububiyah Allah, bahwasanya kita meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang menciptakan kita. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan kita, yang mengurus seluruh urusan kita dan semua makhluk alam semesta ini, yang memiliki semuanya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, adalah pernyataan dan permakluman kita terhadap tauhid asma wa sifat, yaitu bahwa kita meyakini Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang maha indah. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang menunjukkan kesempurnaannya, sedangkan kita makhluknya. Seluruh alam semesta adalah makhluk yang lemah, tidak berdaya kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allah Maha Besar adalah pernyataan dan permakluman kita terhadap tauhid uluhiyah, yaitu bahwa kita meyakini hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk kita beribadah kepadanya. Hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk kita sembah. Hanya Allah satu-satunya yang berhak kita memohon, berdoa kepadanya. Adapun makhluk, adapun ciptaan Allah, mereka lah yang harus beribadah dan meminta pertolongan kepada Allah. Tidak berhak untuk disembah, tidak berhak untuk kita berdoa kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jama' Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Penyembelihan Ibrahim alaihissalam terhadap putra tercintanya Ismail alaihissalam memiliki banyak pelajaran, memiliki banyak hikmah yang senantiasa perlu untuk kita pelajari dan kita amalkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala Ismail telah sampai pada usia dia bisa membantu bersama-sama orang tuanya, berusaha bersama orang tuanya,
Ibrahim berkata kepada putranya Ismail, inni ara fil manami anni azbahu, sesungguhnya aku bermimpi, wahai putraku, sedang menyembelihmu. Oleh karena itu hendaknya kamu memikirkan, merenungkan bagaimana pendapatmu terhadap mimpi itu. Sementara mimpi Nabi adalah wahyu dari Allah, perintah dari Allah. Itu artinya Allah memerintahkan kepada Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya Ismail. Jawaban seorang anak yang saleh, dia tidak memikirkan, tidak merenungkan, tetapi pada saat itu juga beliau Ismail alaihissalam menegaskan, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu min sabirin. Wahai ayahku, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Inilah yang disampaikan oleh Ismail alaihissalam terhadap ayahnya Ibrahim. Dialog ini, jamaah sekalian, pelajaran pertama yang bisa kita ambil adalah hendaknya kita taat kepada Allah tanpa syarat. Sungguh menyembelih anak sendiri, anak yang sangat dicintai, di dalam riwayat waktu itu disebutkan Ismail pada usianya yang 7 tahun. Ibrahim alaihissalam yang berdoa kepada Allah meminta putra yang kemudian diberikan oleh Allah Ismail alaihissalam. Pada waktu itu beliau berusia lebih dari 80 tahun. Pada saat sudah diberikan putra berusia 7 tahun, Allah menyuruhnya untuk menyembelih putra ini. Sesuatu yang sangat berat. Tetapi karena ini adalah perintah Allah, baik Ibrahim maupun Ismail menyerahkan secara totalitas kepada Allah dan tunduk patuh kepada Allah, melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Inilah seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amri wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Surat Al-Ahzab ayat 36. Dan tidaklah patut seorang mukmin laki-laki maupun perempuan apabila Allah sudah menetapkan suatu putusan, suatu perintah, kemudian dia punya pilihan lain atas perintah itu. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Al-Ahzab ayat 36. Jamaah Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Pada saat turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidaklah kalian akan mendapatkan kebajikan sampai engkau menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Yang ada di dalam surat Ali Imran ayat 92. Abu Dahdah, sahabat Abu Talha, seorang miliarder dari kaum Ansar, dari tokoh Madinah waktu itu, Abu Talha yang memiliki banyak kebun kurma, beliau langsung menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, saya memiliki banyak kebun kurma, tetapi di antara kebun kurma itu yang paling aku cintai adalah Bayruha, kebun kurma yang berada di samping Masjid Nabawi. Nabi SAW kadangkala masuk ke dalam kebun itu untuk meminum air segar di dalam. Kemudian menyampaikan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kebun ini aku serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Kebun ini aku serahkan untuk kepentingan agama Allah." Subhanallah, kebun yang paling dia cintai, Bayruha, diserahkan kepada Rasulullah SAW untuk kepentingan agama Allah. Itulah Abu Talha, tokoh dan miliarder dari kalangan Ansar pada waktu itu. Lalu Rasulullah SAW menegaskan, "Bakhil, dzalika malun rabih." Luar biasa, ini adalah harta yang sangat menguntungkan.
Inilah sikap seorang muslim. Manakala mendengarkan ayat, manakala mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung berusaha untuk menjalankannya. Marilah kita melihat kita saudara-saudara sekalian, manakala pun Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita selama 5 waktu sholat, apakah benar kita menjawab panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sholat 5 waktu di dalam masjidnya, di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala? Ataukah masjid-masjid itu masih tetap lengang, padahal kumandang azan memanggil kita untuk menghadap dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita tidak disuruh untuk menyembelih putra kita, kita hanya disuruh untuk mentaati Allah, yang itu adalah dalam rangka kemaslahatan kita. Kepada ibu-ibu muslimah, kepada remaja-remaja putri, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaknya kalian, wahai para muslimah, wahai para istri Nabi, para muslimah termasuk di dalamnya, hendaknya kalian tinggal di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian bersolek sebagaimana wanita-wanita jahiliyah bersolek, berdandan. Apa yang kita saksikan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, banyak, bahkan mayoritas kaum muslimah masih belum menutup auratnya, masih bersolek dan berdandan, yang itu merupakan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita kembali kepada Allah, mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah memerintahkan kita kecuali untuk kemaslahatan kita, kecuali untuk kebaikan kita. Marilah kita teladani Allah. Hal yang sangat berat tetap dilaksanakan. Kita tidak disuruh untuk menyembelih putra kita, kita tidak disuruh orang tua sebagai orang tua untuk menyembelih putra kita dengan tangan kita sendiri. Tidak, tetapi kita hanya diperintah mentaati Allah. Oleh karena itu mestinya kita mentaati Allah dan tidak berbuat maksiat kepadanya. Pelajaran yang kedua jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari kisah penyembelihan Ibrahim terhadap putranya Ismail adalah hendaknya kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya perintah untuk menyembelih seorang putra tercinta adalah perintah yang di luar logika dan nalar kita, di luar perasaan dan peri kemanusiaan. Sesuatu yang mustahil, sesuatu yang memang di luar logika dan di luar perasaan, di luar peri kemanusiaan. Tetapi karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Ibrahim dan Ismail berbaik sangka kepada Allah. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencelakakan hambanya. Allah pasti akan memberikan keselamatan. Oleh karena itu keduanya tetap berbaik sangka kepada Allah, menjalankan perintah Allah, betapapun berat, betapapun di luar nalar dan logika, di luar perasaan dan kemanusiaan, tetap menjalankan itu sebagai perintah Allah. Dan benar, akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengganti Ismail dengan seekor kambing besar sebagai sembelihan. Ini menunjukkan bahwa hendaknya kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Ana inda husni dhanni abdi bi, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sesungguhnya aku tergantung persangkaan baik hambaku. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, saat ini kita mendengar berbagai isu yang meresahkan kita. Ada isu yang mengatakan bahwa bangsa kita saat ini sudah dikuasai oleh asing, bahwa 70% tanah kita sudah dikuasai oleh non-muslim, bahwa yang menguasai ekonomi, yang menguasai politik, yang menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan sebagainya adalah orang-orang yang benci kepada Islam. Kita ditakut-takuti dengan berbagai macam kekhawatiran, dengan berbagai macam isu. Hendaknya kita yakin kepada Allah, hendaknya kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana inda husni dhanni abdi bi. Allah menegaskan, saya tergantung
persangkaan baik hambaku terhadapku. Apabila kita betul-betul beriman, apabila kita betul-betul beramal salih, menguatkan, meneguhkan iman dan tawakal kita kepada Allah, hendaknya kita senantiasa beriman dan beramal salih. InsyaAllah dengan demikian Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Janji Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa, walau anna ahlal qura, andai kata penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Ini adalah janji Allah. Jangan sampai kita ditakut-takuti, dikhawatirkan dengan berbagai isu yang akhirnya membuat kita tidak tenang dalam hidup kita. Allah lah yang memberikan keamanan, Allah lah yang memberikan ketenangan, Allah yang memberikan kemakmuran, bukan yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Marilah kita tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Pada saat orang-orang kafir, pada saat orang-orang kafir Quraisy menakut-nakuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan mengatakan, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka orang-orang kafir Quraisy mengatakan, innan nasa qad jama'u lakum, orang-orang semuanya sudah berkumpul ingin menyerang kalian. Fakhshawhum, oleh karena itu hendaknya kalian wahai Nabi dan para sahabat takutlah kepada mereka. Fazadahum imana, itu tidak membuat Nabi dan para sahabat takut, tetapi semakin menambah keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan mereka menegaskan, mengatakan dengan tegas, cukuplah Allah bagiku dan Allah adalah sebaik-baik penolong. Itulah yang hendaknya kita katakan. Kita mendengar berbagai macam isu, berbagai macam kekhawatiran yang senantiasa dihembuskan kepada kaum muslimin. Karena sesungguhnya para sahabat adalah orang-orang yang lemah. Mereka tidak memiliki apa-apa, orang-orang yang miskin, tetapi dengan keimanan mereka, dengan keteguhan mereka, dengan ketakwaan mereka kepada Allah, mereka yang jumlahnya sedikit, mereka yang lemah, mereka yang miskin ini bisa menaklukkan superpower dunia waktu itu, yaitu kerajaan Persia dan Romawi. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah kekuatan iman, itulah kekuatan sangka baik kita kepada Allah. Allah akan menolong kita, Allah akan membantu kita, karena sesungguhnya hanya Allah yang bisa untuk menyelesaikan semuanya. Allah yang memberikan solusi terhadap seluruh urusan kita, bukan kekuatan kita tetapi kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pelajaran yang ketiga, man taraka syai'an lillah awwadahu Allahu khairum min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Jamaah Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, Ibrahim percaya bahwasanya ketika dia meninggalkan kecintaannya kepada Ismail yang sangat dicintainya karena Allah, pasti Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Ismail percaya ketika dia betul-betul rela mengorbankan nyawa untuk Allah, pasti Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Sesuatu yang tidak ringan, tetapi jamaah sekalian, mereka melakukan itu karena yakin kepada Allah, dan benar Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan keduanya sebagai Nabi Allah, memuliakan mereka dengan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, dan mengganti mereka dalam hal ini Ismail alaihissalam dengan kambing besar sebagai sembelian. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Oleh karena itu jamaah sekalian, hendaknya kita berusaha meninggalkan sesuatu
dalam rangka untuk ketakwaan kita kepada Allah, meninggalkan maksiat, meninggalkan kemurkaan, meninggalkan kemungkaran dalam rangka untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah para sahabat dari kalangan Muhajirin, mereka meninggalkan tanah air kelahiran mereka yang mereka cintai, meninggalkan Makkah. Tidak hanya meninggalkan tanah kelahirannya, tetapi meninggalkan seluruh harta bendanya, bahkan keluarganya yang masih kafir, ditinggalkannya untuk hijrah ke Madinah dalam rangka untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika di Madinah, Allah menggantikan untuk mereka tanah yang lebih baik, yang lebih luas, bahkan memberikan kekuasaan kepada mereka, memberikan harta yang lebih banyak. Dan itulah janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang benar-benar yakin kepada Allah, di mana Allah pasti akan menggantikan kepada kita sesuatu yang lebih baik dalam rangka meninggalkan sesuatu karena mentaati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Suatu ketika, jamaah sekalian, ada seorang pemuda yang sudah 3 hari tidak makan kecuali hanya minum air. Dia seorang penuntut ilmu, sudah berada pada batas ambang kelaparan yang luar biasa, sehingga terbersit ingin mencuri, sekedar untuk bisa menegakkan tulangnya, untuk bisa menyambung hidup. Pada saat dia masuk ke dapur seseorang yang berada di samping masjid, dia sudah menggigit makanan itu. Lalu dia ingat Allah Subhanahu wa taala, maka diletakkan makanan itu, kembali ke masjid dan kembali ke majelis ilmu dengan menahan lapar yang sangat. Setelah pelajaran selesai, seluruh dari anggota majelis ilmu, seluruh penuntut ilmu sudah bubar, dia masih berada di dalam masjid bersama syekhnya. Lalu datanglah seorang perempuan yang datang kepada sang guru, "Wahai guru, saya adalah seorang janda kaya yang ditinggalkan beberapa tahun oleh suami saya, meninggal dunia. Saya memiliki rumah dan harta yang banyak. Apabila ada di antara murid syekh, murid sang guru siap menikahi saya, maka saya siap." Pada saat itu dia sendirian berada di masjid itu bersama sang guru. Maka ditanyakanlah kepada pemuda ini, "Wahai pemuda, apakah engkau mau menikah?" Pemuda ini mengatakan, "Bagaimana saya menikah, wahai syekh? Saya tidak punya apa-apa." Ditanya lagi, "Asalkan kamu menikah, maka sesungguhnya Allah akan memudahkan." Maka dia mengatakan mau, dan segera waktu itu juga dinikahkan oleh syekhnya. Lalu pulanglah pemuda ini bersama istri barunya. Dan ketika yang pertama kali dilakukan adalah diajak makan karena dia dalam kondisi sangat lapar. Ketika makanan itu dibuka, dia kaget karena ternyata dialah pemilik rumah itu. Di mana ada gigitan makanan di situ. Maka sang istri juga bertanya, "Ada apa karena engkau merasa kaget dengan keadaan ini?" Dia mengatakan, "Sesungguhnya sayalah yang menggigit makanan ini, tetapi saya ingat kepada Allah lalu saya tinggalkan." Maka istrinya mengatakan, "Itulah apabila seseorang itu bertakwa kepada Allah, Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Sekarang kamu tidak saja mendapatkan makanan ini, tetapi engkau mendapatkan pemilik rumah ini dan seluruh harta benda yang ada di dalamnya." Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran terakhir yang bisa kita ambil dari penyembelihan Ibrahim terhadap putranya Ismail adalah birrul walidain. Ismail alaihissalam mengatakan, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku, laksanakan perintah Allah itu, engkau akan mendapati diriku termasuk orang-orang yang sabar. Ini adalah bentuk ketaatan kepada Allah sekaligus ketundukan dan ketaatan kepada orang tua yang memerintahkan kepada kebaikan. Birrul walidain adalah di antara perilaku dan karakter sifat terpuji yang dimiliki oleh para nabi.
Maka Allah subhanahu wa ta'ala memuji Nabi Yahya alaihissalam, wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Adalah Nabi Yahya itu orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan orang yang tidak sombong serta orang yang tidak durhaka. Ketika berbicara tentang Nabi Isa alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala memuji Nabi Isa, dan Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwasanya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Nabi Isa alaihissalam menegaskan, dan aku adalah seorang yang berbakti kepada ibuku karena beliau tidak memiliki ayah. Dan Allah tidak menjadikanku orang yang sombong dan tidak menjadikanku orang yang celaka. Senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan Allah mengiringkan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua ini dengan perintah untuk menyembah kepadanya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan, Rabbmu telah menetapkan hendaknya kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan jangan kalian kepada kedua orang tua. Allah subhanahu wa ta'ala mengiringkan bersyukur kepada Allah, perintah untuk bersyukur kepadanya, juga untuk bersyukur kepada kedua orang tua. Anishkurli wali walidai, hendaknya kalian bersyukur kepadaku dan bersyukur berterima kasih kepada kedua orang tua. Ketika ada seorang Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang dosa-dosa besar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika ditanya mal kabair, qal al isyraku billah. Apakah yang termasuk dosa-dosa besar itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Menjelaskan al isyraku billah. Dosa terbesar yang pertama adalah menyekutukan Allah. Thumma madza? Badui ini kemudian bertanya, lalu dosa apa lagi ya Rasulullah? Uququl walidain. Nabi menjawab, durhaka kepada kedua orang tua. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita saat ini, generasi kita sangat membutuhkan generasi-generasi yang berbakti kepada orang tua, generasi yang taat kepada Allah dan juga taat kepada kedua orang tuanya. Saat ini yang ironis, 4,1 juta dari penduduk Indonesia adalah korban dari narkoba, narkotika dan obat-obat terlarang. Apabila mereka menghancurkan diri sendiri dengan narkoba, jumlah mereka lebih daripada 4 juta dari bangsa Indonesia, bagaimana mereka bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, di mana mayoritas mereka adalah remaja, anak-anak? Bagaimana mereka bisa berbakti kepada orang tua apabila telah menghancurkan dirinya sendiri? Bagaimana mereka bisa menyembah Allah, bisa taat kepada Allah apabila dia menghancurkan dirinya sendiri? Maka kita memerlukan generasi yang taat kepada Allah, generasi yang taat kepada orang tua, dan inilah yang akan melanjutkan perjuangan kita dalam menegakkan Allah dan menjaga tanah air kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimina fi Rohingya. Allahumma ansuril muslimina fi Rohingya. Allahumma ansuril muslimina fi Rohingya wa fi Filistin wa fi Suria wa fil Iraq wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.